Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just Edu bersama saya Agus Ahmad Aditama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai propeller shaft. Di depan kita kali ini sudah ada komponen unit pemindah tenaga yang bernama propeller shaft, atau dalam bahasa Indonesianya poros propeller. Kalau bahasa bengkelnya sering kita mengenal dengan istilah kopel. Propeller shaft ini terletak di antara transmisi dan gardan atau diferensial. Fungsi utamanya ialah meneruskan putaran dari output shaft transmisi menuju ke diferensial atau gardan. Nah, wujudnya seperti ini, salah satu jenisnya seperti ini. Ini kita akan memperkenalkan bagian-bagiannya. Yang pertama, yang bagian depan sendiri, ini bernama sleeve joint. Ini yang akan langsung menyambung dengan poros output shaft transmisi. Kemudian dia disambung dengan pipanya kopel atau poros propeller ini dengan menggunakan sambungan universal joint. Kemudian selanjutnya di batang porosnya itu terdapat dua besi yang bagian depan dan belakang. Ini dinamakan balance weight. Kemudian di bagian belakang diberi sambungan juga untuk menghubungkan antara propeller shaft dengan diferensial yang bernama flange yoke. Yang pertama, untuk sleeve joint atau sleeve yoke ini berfungsi untuk mengantisipasi perubahan jarak antara transmisi dan gardan. Ketika kendaraan itu berjalan, suatu saat akan melewati jalan yang tidak rata, maka bagian belakang akan naik turun karena adanya suspensi. Maka pada saat itu antara transmisi dan gardan itu akan terjadi perubahan jarak. Maka sleeve joint ini akan menyesuaikan. Jadi dia bisa sedikit mundur dan sedikit maju. Kemudian komponen yang berikutnya adalah yang menyambung antara sleeve joint dengan poros propelnya dengan menggunakan universal joint. Nah, universal joint ini dia bisa fleksibel seperti ini. Ini mengantisipasi perubahan sudut ketika mobil naik turun, terangkat, maka dia bisa naik dan turun. Untuk yang berikutnya, fungsi dari balance weight. Balance weight ini berfungsi untuk menyeimbangkan putaran dari poros propeller itu sendiri ketika dia berputar. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah flange yoke. Flange yoke ini berfungsi untuk menghubungkan poros propeller yang bagian belakang dengan diferensial atau gardan. Itu tadi mengenai poros propeller. Berikut ini merupakan komponen dari universal joint yang sudah terbongkar. Saya akan jelaskan perbagian dari universal joint ini karena memang untuk komponen poros propeller atau propeller shaft ini yang paling sering ganti nanti adalah universal joint. Ketika dibuka, maka universal joint ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bagian yang seperti palang ini dinamakan spider. Kemudian di setiap sisi keempatnya itu sebenarnya ada karet. Karet ini merupakan karet pelindung debu supaya debu tidak masuk ke komponen yang ini namanya bearing cup. Jadi dia akan terpasang seperti ini, sehingga dia bisa bergerak naik dan turun karena ada bearing atau lakernya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada komponen. Sebelum kita buka ini terlepas dari poros propeller, maka kita perlu buka dulu penguncinya atau snap ring. Bentuknya seperti ini. Salah satu bentuknya seperti ini. Ada yang bentuknya pada bagian ujungnya berlubang. Kebetulan yang kali ini tidak. Jadi melepasnya hanya dengan menggunakan obeng min yang dihentakkan di antara dua sisinya.
Pembahasan mengenai propeller shaft, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran otomotif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.